Audio Jungle. Satpol PP Pemkot Surabaya sebagai mediator pemasalahan kegiatan usaha pengolahan burung walet di Kertajaya Indah Surabaya milik Bing Haryanto. Dalam mediator tersebut yang dipimpin oleh Kasatpol PP Pemkot Surabaya Edi Krisdianto. Hadir pula Abu Abdul Hadi kuasa hukum dari Agus Haryono dan James Lumba Gaol, Samuel Rudi Talaleta dan Otniol kuasa hukum dari Bing Haryanto. Setelah selesai dari rapat tersebut pihak kuasa hukum dan Edi Krisdianto ditemui wartawan mengatakan klien kami Pak Bing Haryanto dengan Pak Agus sebagai lawan terkait masalah usaha pengepakan sarang burung walet tadi ya. Nah sebenarnya pertemuan seperti ini sudah beberapa kali dilakukan oleh pihak pemerintah kota, baik juga pihak DPR Komisi A. Tetapi yang terakhir adalah tadi kita hadapi pertemuannya sangat juga alot buat Pak Agus, ya, sangat alot. Mereka tetap menginginkan bahwa klien kami sebagai pemegang usaha itu disarankan tetap pindah. Tapi terus terang memang itu hanya mereka, ya. Tapi dari kami atau klien kami tetap memberikan suatu informasi bahwa beliau sudah mendapatkan izin atau legalitas dalam hal usaha itu. Secara pemerintah, secara undang-undang sudah jelas. Nah, terkait masalah ini keputusan dari Kasatpol PP atau Pak Edi, mereka menyarankan monggo kalau memang hari ini tidak bisa diputuskan, ya, hari ini tidak bisa ada kesepakatan, maka pihak Kasatpol PP menyarankan silakan untuk jalur yang lainnya. Itu keputusan terakhir. Nah, dalam hal ini pun kami sebagai tergugat atau yang diadukan silakan mengambil kesimpulan, ya, silakan mau ngambil jalur apapun karena klien kami berjalan sesuai dengan undang-undang, aturan perda maupun perwali sudah dilakukan tentunya, ya. Jadi tidak jadi masalah, kami siap untuk menghadapi kalau memang tanggapan daripada lawan klien kami tetap seperti itu, ya. Bagaimanapun sebagai orang manusiawi tetaplah menyadari yang namanya tetangga tentunya harus bisa saling menerima, begitu ya. Karena kita bertetangga bukan hari ini, bukan besok, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, selamanya. Jadi kembali lagi bahwa memang usaha ini sebagai home industry sudah sesuai dengan jalur, ya. Legalitas izinnya sudah lengkap. Jadi tentunya harus nanti disampaikan kepada publik pun bahwa memang kami punya klien itu jalurnya sudah jelas, mempunyai legalitas undang-undang maupun izinnya sudah dilakukan, ya, tetap dilakukan. Jadi kalaupun ada tindakan-tindakan yang harus sesuai dengan melanggar hukum silahkan, ya, itu yang boleh saya sampaikan karena memang saya tadi bagian daripada ikut rapat di situ. Ada yang ditanyakan? Mediasinya ini masih deadlock, Pak? Mediasinya kalau pihak kami atau klien kami cukup menerima, ya. Logowo dalam hal tindakan apa kesepakatan oleh berdamai silahkan boleh, tetapi dari pihak lawan mereka bersikukuh bahwa mereka di dalam perumahan tidak boleh ada home industry, ya. Tapi kalau memang kita menjalankan, kalau lawan klien kami menentukan hal itu, tentunya kan kita harus melihat daripada perwalinya, ya, undang-undangnya, ya. Jadi kita tinjau kembali apakah memang nanti untuk perwali ini berlaku untuk satu orang atau memang untuk publik atau umumnya, itu yang menjadi persoalannya, ya. Walau tidak lanjut lagi. Hari ini tanggal 21 Januari 2021 klien kami memenuhi undangan untuk mediasi yang kedua dari Satpol PP Kota Surabaya. Yang hasil dari pertemuan tersebut atau dari mediasi ini yang kedua, jadi klien kami tetap menginginkan apa yang disampaikan seperti mediasi yang awal. Dalam artian, tolong ini perumahan untuk rumah tinggal, perumahan untuk rumah tinggal, bukan untuk industri. Jadi harapan dari klien kami tetap dikembalikan pada fungsi semula untuk rumah tinggal yang nyaman, bukan untuk home industry. Jadi silakan berusaha jangan di tempat sini. Ini untuk rumah tinggal.
bukan untuk industri. Sekali lagi, terus ada yang disampaikan oleh dari Tradu menyampaikan, jadi dia itu sudah mempunyai perizinan yang sudah lengkap. Namun kami tetap menghormati mereka, kami tetap menghormati Tradu berkenaan dengan izin yang sudah keluar, yang dianggap sudah legal. Tapi kita tidak bisa memberikan komentar apapun, atau dalam artian itu apakah perizinan itu benar atau tidak, kita tidak punya hak, bukan wilayah kita. Tetap semua kita serahkan kepada pemerintah kota dan dewan. Sudah cukup, itu aja. Pak, ini mungkin saya bilang gini Pak, apakah nanti ditempuh untuk jalur hukumnya? Kami siap, sepanjang itu untuk kepentingan klien kami siap. Karena klien kami ini ya hanya ini fungsi untuk rumah tinggal, bukan untuk industri. Bahkan Pak Bing selaku Tradu pun menyampaikan pada saat rapat, menyampaikan jangan usaha saya aja yang seperti ini, jangan berlaku kepada saya aja, silahkan yang lain. Lah kalau masalah itu bukan ranah kita, itu kan pemerintah kota. Nah ya, sekali lagi saya selaku kuasa dari Pak Agus Hartono tidak mempunyai kewenangan, tidak berhak dalam artian untuk menilai perizinan tersebut benar atau salah. Itu yang berhak menilai adalah yang pertama pemerintah kota, yang kedua dewan, DPR selaku wakil rakyat, selaku fungsi pengawas atau kontrol untuk pemerintah kota, dan yang ketiga adalah pengadilan. Pak, ini untuk kan di perumahan ya, apakah tetangga lain terusik selain dari Pak Agus sendiri? Kalau dari awal itu bukan Pak Agus aja yang melakukan atau membuat pengaduan ke Wali Kota Surabaya. Jadi Pak Agus itu bersama warga lain dan disetujui oleh RT, ada stempel RT-nya itu, mungkin bisa saya tunjukkan ulang. Pengaduannya itu pada tanggal 18 September 2020. Jadi Pak Agus beserta warga lain sepakat. Namun kalau setelahnya itu teman-teman warga lainnya itu mencabut atau apa, saya tidak tahu. Pak, ini infonya kan usahanya udah jalan lama. Kenapa kok timbul hari ini untuk pelaporannya Pak? Jadi gini, klien kami itu kan sangat menghormati, toh. Dalam artian sudah menahan lah, ibaratnya sudah memberikan, dalam artian itu kok semakin hari kok semakin jadi, semakin tahun kok semakin jadi usahanya ini. Bahkan pada saat rapat di Dewan hearing pertama itu, bagian hukum pemerintah kota itu menyampaikan, memberikan apresiasi kepada klien kami. Kita merasa, pemerintah kota ini merasa terbantu untuk mengontrol jenis usaha yang ada di Surabaya. Nah, seperti itu kalau menurut bagian hukum dari pemerintah kota Surabaya. Kalau rekomendasi itu masih belum turun. Kita tunggulah kebijaksanaan dari Dewan selaku wakil rakyat, gitu, menampung aspirasi rakyat, keluh kesah rakyat. Kalau kita perhatikan, mungkin yang saya harapkan sangat besar harapan bagi Pak Agus Hartono selaku klien kami, bukan Pak Agus saja, semua warga sekitar itu berharap Dewan dalam artian memberikan rekomendasi yang terbaik untuk Perumahan Kertajaya Indah 2. Itu aja harapan kami. Kalau masalah hasil rekomendasi saya belum tahu hasilnya seperti apa. Nanti kalau turun rekomendasi baru saya
bisa menyampaikan ini loh hasil rekomendasi dari DPRD Kota Surabaya Komisi A selaku fungsi ya pengawas pemerintah kinerja pemerintah kota. Mediasi terkait dengan home industry pengolahan sarang burung walet di Jalan Kertajaya 2 ini sudah kita lakukan oleh Satpol PP itu 4 kali ya. Ini yang keempatnya. Nah, kita sudah kita pelajari bersama dengan OPD terkait juga bahwa memang tidak bisa kita nafikan usaha home industry ini sudah memiliki perizinan yang dikeluarkan oleh OPD terkait SKRK, IMB, terus izin lingkungan, izin AMDALALIN, terus izin usaha home industry, dan juga tanda daftar gudang itu juga sudah ada semua. Itu tidak bisa kita nafikan. Cuman di satu sisi itu yang nomor 24, terus di samping rumahnya ada Pak Agus yang mengingatkan mereka merasa keberatan dengan keberadaan terkait dengan pengolahan sarang burung walet. Ini sudah kita mediasi. Nah, sampai dengan yang keempat ini memang belum ada kemufakatan. Karena tugas kami Satpol PP ini adalah yang pertama adalah menegakkan pelaksanaan daripada perda. Nah, ketika perda ini sudah dilaksanakan, ya kita harus tunduk terhadap perda tersebut. Nah, di satu sisi juga ada orang yang mengadu, mereka merasa terganggu terkait dengan kegiatan tersebut. Nah, kami tidak bisa menentukan ini yang benar, ini yang salah. Yang bisa menentukan adalah pengadilan melalui hakim. Makanya sampai dengan yang keempat ini belum ada titik temu. Keduanya belum ada titik temu. Masing-masing punya argumen dan masing-masing mempunyai merasa benar. Untuk itu hasil rapat kali ini kami merekomendasikan atau memberikan kewenangan sepenuhnya kepada para pengadu maupun teradu, kalau memang mau menyelesaikan dengan proses lain atau proses hukum, kami persilakan. Dan kami siap Satpol PP untuk membantu apabila nanti kita dipanggil sebagai saksi atau yang lainnya. Jadi itu. Pak, setelah ini laporannya diserahkan ke Dewan, Pak. Kira-kira kapan, Pak? Jadi kan memang hasil hearing dengan Komisi A kemarin, salah satu pertanggungjawaban kita adalah bahwa kami untuk melakukan mediasi, dan hasil mediasi dilaporkan ke DPRD. Ya, nanti setelah ini kami akan melaporkan kepada DPRD langkah-langkah apa yang telah kami lakukan dan hasil kesimpulan mediasi seperti apa nanti akan kami laporkan secara tertulis kepada DPRD dan kita laporkan kepada PLT Wali Kota. Rencana kapan, Pak, untuk laporan? Hari ini sedang disusun oleh teman-teman secara administrasi. Kalau bisa hari ini selesai, hari ini kita kirimkan. Pak, semisal Dewan memberikan rekomendasi untuk menutup sementara, misal ini, Pak. Nanti akan kami pelajari ya, akan kami pelajari rekomendasi apapun di Dewan, akan kami pelajari, akan kami undang para narasumber yang mempunyai kompeten di dalam rangka penyelesaian masalah ini. Nanti intinya kami ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan sebaik-baiknya, karena bagaimanapun juga mereka adalah tetangga dan mungkin sepanjang mereka tinggal di situ akan selalu ada kontak atau sosialisasi atau hubungan kemasyarakatan di situ. Kami harapkan bisa terselesaikan dengan baik. Dan berarti posisinya dari Satpol PP sendiri cuma sebagai penengah yang lainnya. Ya, kami penengah, kami mediasi terkait dengan masalah ini. Tapi kalau memang ada pelanggaran terhadap perda, ya kami tindak keras.